Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran saya ingin absen dahulu. Askiatul Iftahiyah. Hadir, Pak. Dika Yuda Pratama. Hadir, Pak. Muhammad Ali Mubarak. Hadir, Pak. Muhammad Adam Effendi. Hadir, Pak. Muhammad Sumito Ramadan. Hadir, Pak. Nazwa Jubaidah. Hadir, Pak. Munisa Mutiara Aditya. Hadir, Pak. Tohari. Hadir, Pak. Bulan Sari Agustina. Hadir, Pak. Hadir ya? Hadir. Ya. Baik. Pada pagi hari ini dalam keadaan tertentu, tetapi pembahasannya adalah sholat selain sholat dalam keadaan tertentu kemarin. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu? Ada, Pak. Sholat dalam kendaraan. Sholat dalam kendaraan. Yang lain? Sholat dalam kondisi tertentu. Gimana? Sholat dalam Kondisi tertentu. keadaan yang tidak menentu. Ya, keadaan yang tidak menentu itu apa saja? Ada yang tahu siapa? Siapa? Ya Pak. Pak Bumi. Gempa bumi. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Gedung meletus. Lain? Hadir, Pak. Banjir. Ya, bagus. Ya, teman-teman. Ya. Anak-anak semuanya sudah tahu. Jadi sholat dalam keadaan tertentu selain sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan sakit. Kemudian apa kemarin? Selain sakit? Dalam keadaan berperang. Nah, dan berperang. Ya, itu ada sekarang ini adalah sholat dalam kendaraan. Ya, sholat dalam kendaraan. Kemudian setelah sholat dalam kendaraan, ya, itu juga wajib. Caranya bagaimana? Nah, itu. Nanti pembahasannya kita seperti itu. Caranya itu bagaimana kalau dalam kendaraan? Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, dalam kondisi tidak menentu, misalkan gunung meletus sholatnya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi tujuan kita adalah supaya siswa dapat mengetahui, ya, mengetahui cara sholat dalam kondisi tidak menentu ataupun sholat dalam kendaraan. Baik, hari ini saya akan bagikan SKPD-nya untuk dikerjakan. Ini ada gambar-gambar kemarin ya, gambar-gambar. Kalian juga lihat ini ya. Saya, ya baik. Ini saya bagikan dulu gambar-gambarnya. Ya ini sama seperti ini ya. Berarti sholat dalam kendaraan. Ini gambar kendaraan apa ini? Ya udah. Yang ini. Kamu yang kelompok 2 gambar ini apa ini? Ya banjir. Baik. Yang ini kelompok 3. Ini apa ini? Gunung meletus ya. Ini udah ya. Sudah. Nah, itu. Jadi sudah saya bagikan semuanya ya, masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Jadi masalahnya adalah bagaimana sholat kalian ya jika seperti pada gambar tadi. Misalnya tadi gambar 1 apa? Gambar 1 tadi apa? Dalam pesawat atau dalam kendaraan. Pesawat itu kendaraan ya. Ini dalam kondisi banjir. Yang ini dalam gunung meletus ya. Itu dikerjakan di LKPD yang sudah saya bagikan. Seperti itu. Ya silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan. Sudah saya bagikan itu ya. Ini diamati banyak. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Sudah dikerjakan. Ini ya, gimana? Satu yang ini ya. Berarti ketika gunung meletus, ya, gunung meletus itu gambarannya bagaimana? Nah, ketika nanti ada gunung meletus itu bagaimana? Dan sholatnya dia seperti itu. Paham ya? Masalahnya seperti itu. Di negara di itu dalam pesawat ya. Ya, waktunya selesai ya. Sudah selesai. Jadi, baik, ini masing-masing kelompok untuk membacakan presentasinya di depan. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu, ayo. Ya, tadi sudah kan? Ya, ya. Ayo silakan di presentasinya di depan. Cepat, waktunya cepat selesai nanti. Ya, cepat. Ayo, satu hari. Ya, nggak apa-apa. Sini, di depan sini. Ya. Kita disunahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan menghadap suatu jalannya kendaraan yang ditumpangi. Surah ini dianjurkan ketika mengetahui dengan jelas arah kiblat. Jika tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, sholat menghadap arah sesuai laju kendaraan. Jika tidak memungkinkan, sholat tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal, berdiri dan menggelar sajadah. Pelaksanaan sholat dapat dilakukan masing-masing. Hal ini kalau tidak dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di punggung UNT. Ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, nggak apa-apa, ada dulu lah. Berani ke depan, ya. Yang penting berani ke depan bisa mempresentasikan yang hasil kerjanya, nggak apa-apa. Nah, ini seperti itu latihannya, ya, seperti itu ya. Kita sungguh-sungguh belajarnya ya. Ya baik, ada yang lain untuk menanggapi dari Tohari tadi dari kelompok 1? Jelas? Ya oke. Jadi ini ya kita jelaskan. Sholat dalam keadaan tertentu salah satunya adalah sholat dalam kendaraan. Kendaraan itu bisa pesawat, bisa bus, ya, kereta api, kapal laut, dan kendaraan yang lain ya. Dan tentunya bisa digunakan untuk sholat. Jadi ketika dalam kendaraan itu sholatnya adalah yang pertama diusahakan ketika takbiratul ihram, niat takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Diusahakan menghadap kiblat yang pertama. Kalau tidak memungkinkan, boleh mengikuti arah kendaraan. Kalau misalkan pesawat ya menghadapnya ke selatan, tidak bisa belok-belok ya, berarti boleh langsung menghadap ke selatan terus. Kalau itu tidak memungkinkan, tetapi kalau memungkinkan itu ya diusahakan menghadap kiblat seperti itu. Yang kedua, misalkan sholat dalam kondisi tidak pasti, misalkan ketika kondisi ada gunung meletus, itu sholatnya bagaimana? Nah, itu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan tadi bagaimana? Gimana sebenarnya? Ya. Gambar ketika adalah menyelamatkan diri. Bahkan orang yang dalam kondisi melaksanakan sholat fardu pun tidak membatalkan sholatnya.
maupun lainnya, maka seseorang boleh memutuskan untuk membatalkan sholat. Kemudian kita menggantinya lain waktu ketika sudah aman dengan mengkodu sholatnya tersebut. Ya oke. Jadi kesimpulannya begini ya, kondisi apapun sholat wajib tidak boleh ditinggalkan, baik itu ketika kendaraan ataupun ketika dalam pesawat ataupun ketika banjir belum dan lain-lain. Baik, saya tuang sekian dulu. Ini saya apa namanya?